Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys pecinta layangan putus dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa sebelum melanjutkan cerita di episode selanjutnya, kita bahas cerita sebelumnya, yang mana Kinan bisa mengumpulkan bukti-bukti tentang perselingkuhan Aris. Aris pun pintar beralibi dan mengelak bahwasanya bukti itu tidak benar dan ingin menjatuhkannya. Singkat cerita, di dalam keluarga Kinan makin memanas, terjadilah pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Kinan dan Aris. Oke guys, sebelum melanjutkan cerita di episode selanjutnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di pojok kanan ya guys. Oke, terima kasih guys. Oke, kita lanjutkan ceritanya guys. Di saat itu Kinan pun merasa pusing dan dibawalah Kinan ke rumah sakit oleh Aris. Ternyata di saat itu, kandungan Kinan mulai terjadi kontraksi. Akhirnya Kinan dioperasi sesar oleh dokter, serta ditunggu Aris dengan cemas di luar ruangan. Dokter sudah melakukan operasi dengan profesional dan semaksimal mungkin, tetapi bayi yang dilahirkan Kinan pun tidak bisa diselamatkannya. Akhirnya setelah selesai operasi, dokter keluar ruangan dan berkata kepada Aris, "Bapak harus bersabar dan ikhlas." Dengan wajah yang tidak percaya bahwa ini telah terjadi, akhirnya Aris menemui Kinan. Kinan dengan raut mukanya yang kesal dan emosi. Kinan pun diam ketika ditanya Aris. Akhirnya Aris menelepon Grandma untuk mengabari keadaan tersebut. Kemudian Kinan pun keluar dari ruang operasi dan di luar sudah ada Aris. Di saat Kinan mau dipindah ke ruangan, Aris menyapa Kinan, dan Kinan pun lagi-lagi diam karena merasa kecewa dan kesal. Di saat itu Kinan sudah dipindah dari ruang operasi. Kinan berkata ke Aris, "Aku mau pulang." Dengan keadaan marah, kemudian Aris berkata mau bertanya kepada dokter terlebih dahulu. Kemudian Grandma datang ke rumah sakit. Dia bertanya ke suster di mana ruang Kinan berada. Kemudian masuk ke ruangan Kinan dan di dalam ruangan ada Aris dan Kinan. Akhirnya Mama Kinan memeluk Kinan dan memberikan semangat pada anaknya. Di situ pun suasana semakin haru. Ketika di pemakaman Rino, Lydia pun datang memberikan ucapan turut berduka cita. Kinan pun tak mempedulikannya. Malam harinya di rumah Kinan dan Aris sedang diadakan acara pengajian. Tetangga dan kerabat pun berdatangan, begitu juga dengan papanya, walaupun datang dengan telat. Setelah acara selesai, Kinan pun masuk ke kamar yang sudah dipersiapkannya untuk Reno anaknya. Tetapi kenyataannya berkehendak lain. Kinan terus meratapi semua kejadian yang telah dialaminya. Di sisi lain ternyata Raya sedang di ruangan Reno, sambil memeluk bantal. Raya membayangkan bahwa adiknya masih ada, kemudian Mamim Kinan menenangkan Raya dengan memeluknya. Kemudian Kinan masuk ke kamar sambil membayangkan sesuatu. Ketika itu Aris masuk ke kamar dan Aris kemudian menyapa Kinan. Tetapi tetap sama, Kinan tidak menghiraukan perkataan Aris. Kemudian ketika Raya sudah tertidur dan Grandma masih membereskan mainan Raya, Kinan pun masuk ke kamar Raya, dan curhat sedih ke Grandma. Kemudian, Grandma memberikan semangat kepada Kinan. Kemudian Aris keluar dari pintu kamarnya dan melihat kamar yang sudah disiapkan untuk Reno, dan membayangkan sambil mewek sampai keluar air mata. Keesokan harinya Kinan lagi duduk melamun di kursi raungan belakang. Kemudian Mbok Sri bertanya, tentang kue untuk tahlilan tidak bisa mengantarkan karena anaknya yang sedang sakit, dan akhirnya Aris alamat mau menjemput kue untuk tahlilan nanti malam. Sebelum berangkat Aris basa-basi mengajak Kinan sambil jalan-jalan dan Kinan pun masih sama diam tanpa kata-kata, dan Aris kemudian pergi untuk menjemput kuenya. Ketika perjalanan mau menjemput kue, brengseknya seorang Aris masih dalam keadaan duka cita. Aris pun menghubungi selingkuhannya yaitu Lydia, sambil telepon mesra. Ketika acara sudah selesai Kinan masuk ke kamar dan Aris tidak diperbolehkan masuk.
Keesokan harinya Grandma berpamitan untuk pulang, kemudian Aris mengantarkannya sampai di mobil. Kemudian Grandma berpesan untuk menjaga Kinan walaupun pirasat Grandma dulu telah terjadi kepada Kinan saat ini. Kemudian di saat Mbok Atun cuci piring, Lastri panik bahwa Raya tidak ada. Di saat itu Mbok Atun mendengar suara mesin cuci yang hidup, dikira itu Lastri yang menghidupkannya. Lastri pun berkata bahwa tidak bisa menggunakan mesin cuci. Dan ketika dilihat ternyata Raya yang menyalakan mesin cuci untuk membersihkan bantal Reno yang terkena kotoran. Mbok Atun dan Lastri pun terkejut dan menghampiri Raya. Dilihatnya Raya sedang bersedih dan membawa bantal guling milik adik Reno. Mbok Atun dan Lastri pun mencoba menenangkan Raya. Mbok Atun pun meminta Raya untuk menjaga mamimnya. Kinan masih sangat depresi karena kehilangan putranya Reno. Kinan pun masih meratapi setiap sudut di kamar Reno, yang sudah dia persiapkan sedemikian rupa untuk menyambut anaknya itu. Aris pun datang mendekatinya, mencoba menguatkan dan menenangkan Kinan, tapi Kinan pun masih bersikap dingin pada Aris. Aris meminta Kinan untuk segera move on, dan Aris mengatakan ke Kinan kalau tuduhan Kinan tentang perselingkuhannya itu hanya perasaan Kinan saja. Mendengar ucapan Aris, sontak membuat Kinan semakin marah. Kinan pun bersikeras kalau tuduhannya itu benar. Mereka pun akhirnya berdebat. Kinan menyalahkan Aris atas semua yang terjadi pada dirinya, kematian Reno dan keluarganya. Akhirnya Aris keluar meninggalkan Kinan dan mendatangi Lydia selingkuhannya. Kinan benar-benar merasa sangat marah. Dia pun tanpa sadar merusak kamar Reno, melempar baju-bajunya, barang-barangnya, sehingga kamar itu berantakan. Sedangkan di sisi lain, Aris yang mendatangi Lydia, dengan raut wajah yang sangat sedih. Lydia pun mencoba menenangkan Aris dengan memberikan ciuman mesra. Aris pun membalasnya, akhirnya mereka bermesraan. Namun Aris menghentikannya, perasaan Aris masih sangat berkabung. Oke guys, itu tadi serial layangan putus part 7a. Bikin greget gak sih guys? Perasaan Mimin ikut campur aduk gara-gara lihat episode ini. Dan pastinya tambah penasaran sama episode selanjutnya. Jangan lupa bila kalian suka dengan videonya klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke semua media sosial kalian semua. Saksikan serial layangan putus part berikutnya di channel ini. Stay tune ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.